Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Banjir, warga Jakarta dan sekitarnya menanti gerak cepat pemerintah yang baru. DPRD DKI Jakarta pun mendesak Pemprov untuk menuntaskan target pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang tersisa 17,17 km. Pasalnya ini penting buat memitigasi banjir Jakarta karena seperti yang kita tahu kemarin seenggaknya nih ada 47 rukun tetangga atau RT di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang tergenang banjir akibat luapan Kali Ciliwung. Banjir juga menggenangi beberapa wilayah lain di Jabodetabek. Inilah curhatan warganet yang terkait banjir kali ini. Komentar yang pertama dari Seng XX. Semoga kebijakan ke depan lebih pro lingkungan, biar semua bahagia. Selanjutnya, komentar dari Dev XX. Kita rusak bumi, bumi balas dengan banjir. Bla XX. Kalau alam terus dieksploitasi, ya beginilah akhirnya. Nuk XX. Proyek mercusuar jalan terus, tapi banjir kayak gini dicuekin. Har XX, megacity di luar negeri pakai mega kanal di bawah tanah, mirip terowongan kereta MRT. Lah di Indo, duit abis dimakan mafia. BXX, bikin gorong-gorong di bawah kota macam New York. Buat saluran air bisa nggak? Atron XX, bukan salah air jika terjadi banjir, karena dari dulu itu tempat air. Malah dijadikan pemukiman dan perumahan. Dahulu pinggiran sungai tidak ada bangunan dan sungainya lebar-lebar. Itu kata almarhum bapakku. Cuman waktu itu belum ada CCTV, jadi tidak ada rekamannya. ADXX, banjir memang siklus alam dan yang memperparah itu biasanya ulah tangan manusia. Sawah dijadiin komplek, hutan dibabat, kali atau laut diuruk, jadi air keluar gak di tempat semestinya. Memang harus ada normalisasi kali, sungai besar-besaran sepanjang Jabodetabek. Duit korupsi timah dan korupsi Pertamina cukuplah buat semua itu. IRXX, DPR dan pemerintah bisanya korupsi, kasihan rakyat kebanjiran. Uangnya sudah dikorupsi triliun, seharusnya membangun waduk dan pedalaman, pelebaran sungai. Uangnya malah dinikmati perorangan dan oligarki yang telah menjajah Indonesia. Komentar terakhir dari Etnis XX, kasihan kehidupan rakyat kecil, terutama orang tua dan anak kecil. Emangnya bisa ya masyarakat itu menuntut hak saat mengalami kebanjiran? Nah, buat menjawab ini kita mau ngobrol bareng Fajri Fadilah, peneliti Indonesia Center for Environmental Law. Halo Kak Fajri, Kak aku mau tanya dong terkait dengan banjir nih. Warga itu sebenarnya bisa nggak sih menggugat kepada pemerintah ketika dia tuh mengalami kebanjiran? Setiap individu maupun kelompok individu punya hak untuk hak gugat, artinya hak untuk menggugat pihak yang dinilai memiliki kontribusi terhadap kerugian yang individu atau kelompok individu tersebut alami gitu. Dalam konteks banjir seperti yang terjadi sekarang, individu maupun kelompok individu bisa menentukan gitu ya kerugian-kerugian yang dia alami karena peristiwa banjir, entah itu kerusakan aset privat gitu ya, atau mungkin ada yang mengalami sakit-sakit. Semua bentuk-bentuk kerugian yang dialami akibat kejadian banjir ini bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada pihak yang dinilai berkontribusi gitu terhadap peristiwa banjir ini. Pertanyaan berikutnya adalah penelusuran peristiwa banjir ini perkiraannya pihak-pihak mana saja yang berkontribusi terhadap terjadi banjir ini gitu Mbak. Nah jadi dari sisi itu yang bisa ditentukan apabila ada individu atau kelompok individu yang mau menggugat, maka pihak mana saja yang paling tepat untuk ditarik menjadi pihak yang perlu dimintakan pertanggungjawaban hukumnya gitu. Nah, di Desember 2021 lalu kan warga Palembang nih pernah memenangkan gugatan terhadap pemerintah kota atas bencana banjir di sana nih Kak. Bisa nggak sih ini mungkin ditiru di daerah-daerah lain? Bisa Mbak, bisa. Jadi gugatan yang di Palembang itu kan kurang lebih intinya beberapa individu dan juga organisasi lingkungan hidup kan menuntut kepada Wali Kota Palembang karena Wali Kota Palembang tidak melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah dan juga menanggulangi peristiwa banjir gitu. Untuk daerah-daerah lain yang mungkin mengalami hal yang serupa dan juga memang data dan informasinya gitu ya menunjukkan bahwa peristiwa banjir itu terjadi karena kontribusi dari tidak dilakukannya tindakan-tindakan yang
menjadi kewajiban kepala daerah gitu, itu bisa dilakukan juga, Mbak. Nah, kalau misalnya ngomongin hak dari warganya sendiri, apakah ini bisa dituntut gitu Kak ke pemerintah terkait banjir? Hak-haknya pertama tentu apabila kita mendudukan dahulu peristiwa banjir ini pada peristiwa yang sudah berlangsung gitu ya, sudah terjadi, warga itu punya hak untuk mendapatkan kompensasi terhadap kerugian-kerugian yang sudah mereka alami. Berarti warga berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap biaya-biaya yang mereka keluarkan akibat kerugian-kerugian yang dialami ketika banjir gitu. Misalnya ada kompensasi terhadap aset privat yang rusak, entah itu misalnya rumah, kendaraan gitu ya, atau misalnya ada juga yang mengalami atau mengeluarkan biaya untuk berobat gitu ya karena mengalami sakit-sakit akibat banjir gitu. Itu biaya-biaya yang warga berhak untuk mendapatkan kompensasi gitu dari pihak yang dinilai menjadi penyebab terjadinya banjir. Kedua, warga juga berhak untuk mendapatkan tindakan penanggulangan terhadap banjirnya gitu ya. Penanggulangan ini kan berarti konteksnya untuk segera menghentikan peristiwa banjir ini agar tidak semakin buruk kalau tidak masih serupa seperti sekarang gitu ya. Tindakan penanggulangan ini bentuknya misalnya haknya warga untuk mendapatkan tindakan penanggulangan dalam bentuk misalnya perbaikan sistem kanal gitu ya, atau perbaikan penanggulangan banjir di hulu gitu ya, di daerah-daerah hulu sungainya. Dan yang ketiga gitu, warga juga berhak untuk mendapatkan upaya-upaya untuk pencegahan terjadinya banjir di kemudian hari. Jadi apa yang sudah terjadi sekarang-sekarang ini misalnya hak bagi warga juga untuk mendapatkan kepastian perihal tindakan-tindakan apa sih yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang punya kewenangan agar banjir tidak terjadi lagi di kemudian hari gitu ya. Nah, kalau memastikan kinerja pemerintah dalam menangani atau mengatasi, memitigasi banjir seperti apa nih? Dan kalau misalnya menggugat gagal gimana tuh? Pertama, tentu warga perlu mengidentifikasi titik-titik atau titik-titik intervensi mana saja yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk mencegah peristiwa banjir. Nah, titik-titik intervensi ini banyak sekali jumlahnya gitu ya, dan ini memang perlu diprioritaskan, perlu dibuat prioritasnya. Karena kan penyebab banjir ini beragam ya, Mbak ya. Pertama, kalau misalnya secara personal ada kaitannya dengan kekeliruan kebijakan dan implementasi tata ruang gitu ya di area metropolitan ya, kalau kita ngomongin area Jabodetabek gitu. Nah, berarti titik intervensi yang pertama adalah mengoreksi penyusunan dan implementasi tata ruang di area Jabodetabek Punjur gitu ya, termasuk Puncak dan juga itu ya Jabodetabek Punjur ya ininya lanskapnya gitu. Dengan mengarah tata ruang ini berarti jadinya mengoreksi kekeliruan-kekeliruan tata ruang di hulu gitu ya, di mana seharusnya di hulu itu menjadi daerah resapan air misalnya gitu ya, termasuk di hilir juga gitu. Nah, yang kedua yang menurut saya juga yang menjadi titik intervensi yang penting adalah pencegahan untuk sisi emisi gas rumah kacanya ya. Saya mengaitkan ini dengan permasalahan perubahan iklim karena peristiwa banjir ini semakin erat hubungannya dengan semakin sulitnya untuk memprediksi curah hujan yang tinggi gitu ya di tahun-tahun berikutnya. Itu kan curah hujan yang berubah-ubah ini kan sebenarnya salah satu bentuk dari akibat dari perubahan iklim gitu ya, sehingga jadi intervensi pada pengurangan emisi GRK secara nasional itu menjadi semakin penting gitu ya bobotnya. Nah, yang ketiga dari sisi sistem peringatan dini gitu, itu juga menjadi titik intervensi yang perlu diprioritaskan agar warga itu punya antisipasi waktu yang lebih cukup ketika terdapat perkiraan banjir yang akan menerpa di area tempat tinggalnya gitu ya. Nah, sistem peringatan dini ini kan kalau saya lihat misalnya yang terjadi sekarang sebenarnya kan menjadi masalah yang serupa dari banjir-banjir sebelum-sebelumnya. Jaraknya kan seperti hanya berapa hari saja gitu ya, warga sebenarnya kalau anekdotal buat yang saya alami gitu ya, walaupun saya syukurnya tidak mengalami banjir, tapi informasi misalnya meluapnya banjir di Cisarua gitu ya, lalu tiba-tiba sudah sampai di daerah hilir di Jakarta itu kan dan Bekasi itu kan waktunya sangat pendek, jadi sistem peringatan dini ini harus lebih cepat gitu. Nah, 3 titik intervensi ini ya perlu dipantau bagaimana penyusunan dan juga implementasinya, dan memang kalau tidak ada perbaikan yang bisa kita bandingkan gitu ya dari tahun sekarang dan dilihat historisnya dari tahun-tahun sebelumnya, dan misalnya terjadi lagi gitu ya di tahun-tahun berikutnya, ya itu sebenarnya sudah menjadi salah satu bukti gitu ya bahwa ada kontribusi dari pihak pemerintah terhadap terjadinya banjir.
Nah, kalau kemudian alam yang disalahkan gimana nih Kak? Dengan alasan curah hujannya misalnya terlalu intens dan gak bisa dihindari banjirnya. Pembelaan dengan argumen kondisi alam itu kan bisa diterima apabila argumen atau alasan tersebut memenuhi kriteria unforeseeable ya, atau unsur di mana kondisi alamnya itu memang tidak bisa diprediksikan gitu, tidak bisa diperkirakan gitu. Nah, kondisi alam yang parah bencana banjir sekarang itu kan sebenarnya bukan kondisi alam yang tidak bisa diperkirakan. Sebenarnya kondisi-kondisi alam yang dengan ilmu pengetahuan yang sudah tersedia gitu ya, dengan sumber daya yang sudah dimiliki pemerintah, sebenarnya kondisi alam yang ada sekarang itu kondisi alam yang sudah bisa diperkirakan jauh-jauh dari hari. Baik itu curah hujan, baik itu kondisi musimnya, apakah musim panas atau musim hujan, El Nino atau La Nina, model-model seperti ini kan sebenarnya informasi-informasi alam yang sudah bisa diprediksi gitu. Sehingga kalau informasi alam ini sudah bisa diprediksi dan menurut nalar umum ya gitu ya, menurut common sense orang-orang secara umum bahwa dengan ilmu pengetahuan tersebut seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi, maka seharusnya pemerintah sudah melakukan antisipasi jauh-jauh hari kan. Nah, jadi argumen defense gitu ya, argumen pembelaan untuk mengelak dari pertanggungjawaban berdasarkan kondisi alam itu tidak bisa diterima begitu-begitu saja kalau ternyata kondisi alamnya sebenarnya kondisi alam yang bisa diprediksi gitu atau bisa diperkirakan. Apa aja nih Kak yang perlu dilakukan warga untuk memastikan haknya atas lingkungan bebas banjir ini terpenuhi? Menurut saya ya warga itu harus lebih keras lagi kritik dan protesnya gitu ya, karena hanya dengan suara kritik yang terorganisasi lah pihak-pihak yang punya kuasa dan kewenangan itu bisa dipaksa untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya gitu. Sebaliknya kalau warga memang masih menikmati kondisi-kondisi tenang gitu ya, tanpa ada kritik yang terorganisasi dan juga keras gitu ya kepada pemerintah, model-model kerugian seperti yang kita alami sekarang itu ya sebenarnya kan tinggal menunggu waktu saja. Jadi kritik-kritik dari masyarakat itu perlu terus disuarakan gitu ya, sampai benar-benar warga itu bisa memantau dan memastikan bahwa intervensi-intervensi penyusunan dan implementasi kebijakan yang prioritas itu memang dijalankan gitu ya untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, Kakak sendiri sebagai peneliti mungkin gimana nih menilai upaya mitigasi pemerintah selama ini terkait dengan banjir? Apakah sudah berhasil atau masih ya terbilang gagal nih? Ya sederhana kita melihat empiris saja Mbak, ya karena banjirnya masih kejadian ya masih gagal Mbak. Kalau sudah berhasil Bang, saya yakin nggak akan kejadian banjir lagi sekarang gitu. Nah kalau dirunut maksudnya pertanyaannya kalau saya menilai pemerintah gagal gitu ya dalam mencegah peristiwa banjir, alasannya apa? Ya menurut saya tadi 3 intervensi tadi gitu ya. Kalau di Jabodetabek punjur itu ya menurut saya permasalahannya organisasi atau tata kelola tata ruangnya tuh sangat semrawut gitu ya. Sehingga secara natural ya jumlah air yang sangat besar itu ya pada akhirnya pasti akan membanjiri daerah hilir gitu ya. Jadi di Jakartanya juga kita itu sudah tidak layak lah ya kondisi tata ruang datarannya gitu ya, ditambah diperparah juga di hulu juga gitu. Jadinya permasalahan banjir tuh ya separah seperti ini. Kondisi istilahnya business as usual gitu ya, kayak kondisi biasa aja gitu Mbak. Sebenarnya tidak ada pengurangan yang signifikan sehingga kita semakin berada dalam kondisi rentan karena curah hujan itu bisa tiba-tiba berubah sangat tinggi gitu ya di luar kondisi rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Dua aspek itu ya menurut saya pemerintah lintas provinsi ya, seperti biasa ini permasalahan banjir itu lintas provinsi dan juga pemerintah pusat ya masih gagal gitu. Baik, terima kasih Kak Fajri. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike bilang kalau komisinya akan terus mengawal upaya percepatan normalisasi Kali Ciliwung dan memastikan Pemprov DKI mengambil langkah-langkah strategis dan terukur agar banjir tidak terus terulang setiap musim hujan. Kata dia, Pemprov DKI harus mempercepat normalisasi Kali Ciliwung karena memiliki peran utama dalam sistem drainase. Meski begitu, menurutnya, luapan Kali Ciliwung bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, tapi peran pemerintah pusat serta daerah penyangga seperti Bogor dan Depok juga punya andil besar menangani permasalahan tersebut. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bakal mengeruk 12 aliran sungai dan memperdalam sejumlah bendungan. Tapi bagaimana nih upaya dan rencana ini dinilai oleh pegiat lingkungan yang dijuluki River Defender, Suparno Jumar. Sudah oke belum ya? Atau malah mau ikut-ikutan warga Palembang nih yang menggugat pemerintah? Langsung aja kita tanyakan. Halo Pak Parno. Halo. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabarnya dingin karena hujan terus. Pak, aku mau tanya terkait dengan banjir gitu ya Pak.
Ini kan belakangan ya bisa dibilang nggak cuma di Jakarta, beberapa daerah di Indonesia juga kan banjir, Pak. Nah, mungkin melihat banjir ini sendiri gimana sih, Pak? Iya, mungkin sungai itu kan menjadi tempat limpasan air hujan. Ketika misalnya memang daratnya itu sudah over capacity. Yang menjadi masalah, kenapa sungai ini meluas? Kenapa kota-kota rendah? Ini kan harusnya menjadi pemantik diskusi, tidak hanya diskusi saja, tapi juga menjadi salah satu dasar ketika pemerintah atau siapapun kemudian ingin mengembangkan kota. Jadi tata kota juga harus kemudian juga memperhatikan hal ini. Jadi pasti akan banyak hal yang kemudian mempengaruhi hal ini. Mungkin gini, curah hujan tahun kemarin dengan tahun ini sama. Katakanlah curahnya hujan sama, kemudian durasinya sama. Tapi bisa tahun ini daerah yang akan terdampak atau mengalami luapan air sungai atau warga yang terdampak itu akan semakin banyak. Kenapa? Misalnya adalah karena ruang atau volume sungai itu kemudian berkurang. Pertama, misalnya adanya sedimentasi. Yang kedua, ada sampah yang juga mengendap bersama sedimentasi. Kemudian ada penyempitan ruang sungai karena alasan apapun, termasuk misalnya ada pembangunan dan seterusnya. Kemudian ada hal-hal lain yang kemudian juga mempengaruhi, katakanlah ketika ruang dari sungai itu berkurang, kemudian airnya meluap. Itu sangat penting dari sisi Indonesia, saya. Nah, Pak, mungkin kalau misalnya ngomongin soal sungai gitu, gimana sih Bapak mungkin melihat upaya normalisasi ataupun naturalisasi dari sungai, khususnya Sungai Ciliwung gitu ya Pak ya? Apakah mungkin sudah ada upaya mitigasinya gitu? Upaya dari sisi, mungkin kalau dari sisi mitigasi bencana, ya kami sering juga ketika mendapatkan informasi atau mendapatkan fakta-fakta di lapangan terkait misalnya ada daerah yang rawan bencana gitu, kami juga sampaikan dan selalu komunikasi dengan pihak-pihak berwenang, misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah kalau misalnya di kota ya. Nah, ini harusnya kemudian memang dibuka ruang di mana kemudian antar stakeholder juga memandang persoalan yang sama. Itu sama pentingnya. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi salah satu kendala ketika berbicara kebencanaan. Bisa jadi kita aware terhadap isu bencananya, tapi masyarakat bisa jadi ada yang tidak aware karena apa? Ya bisa jadi karena dia tidak punya pilihan untuk tinggal di satu tempat. Pak, tapi kalau misalnya ngelihat kinerja dari pemerintahnya sendiri gimana sih? Saya memandang gini, pemerintah kerja, tapi memang mungkin kurang optimal. Memang kerja, tapi mungkin kurang optimal. Optimalnya bagaimana? Iya, artinya memang kita juga harus disiapkan SDM yang ketika dia masuk bekerja di sebuah organisasi pemerintah, itu memang kemudian firm bahwa dia bekerja di situ, kemudian dia bertanggung jawab di situ, kemudian ada banjir atau tidak ada banjir. Kalau memang tugasnya adalah merawat sungai ya, kerjaannya itu. Jadi kadang-kadang juga terjebak lagi ngomongin anggaran. Kadang-kadang kan jadi rumit sekali ketika kalau berbicara kewenangan organisasi pemerintah kan ngomonginnya adalah kewenangan, kemudian tugas pokok dan fungsi kayak gitu. Kemudian anggaran ya kayak gitu. Jadi memang apa sih namanya? Mungkin negeri ini banyak yang diurus, tapi sungai itu bukan berarti bisa dinomor sekiankan. Karena akhirnya ketika kita hari ini terdampak banjir, kemudian mungkin aktivitas masyarakatnya terganggu, ekonomi lumpuh, kan akhirnya yang menanggung kerugian kita semuanya, kita bersama-sama. Pak, berarti sebenarnya gimana nih Pak untuk memastikan mungkin kinerja pemerintah ke depan gitu ya Pak untuk memitigasi banjir ini bisa optimal gitu? Ya, pemerintah mengontrol penuh dan memetakan risiko titik-titik di mana misalnya ada daerah yang akan menjadi daerah yang bisa menjadi bencana gitu. Artinya misalnya gini, dipetakan daerah-daerah mana yang kemudian berisiko menjadi bencana. Ketika katakanlah tahun ini banjir, bagaimana tahun besok supaya tidak banjir? Misalnya, pemerintah pusat misalnya atau negeri ini memang kemudian memikirkan aspek relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau di daerah-daerah yang rendah. Coba bayangkan kalau misalnya kita jalan-jalan lewat di sekitar sungai, pemukiman-pemukiman yang di sungai atau tepi sungai itu sangat padat. Coba masyarakat urban misalnya di Jakarta dari Manggarai, yang misalnya Tanah Abang, kemudian ke arah atas misalnya ke arah Depok, itu juga banyak pemukiman. Bahkan di Bogor juga banyak pemukiman yang dekat di sini. Kenapa ya? Itu karena
Karena kita kontrol lemah akhirnya ada hal-hal yang kemudian berindikasi melanggar hukum kemudian dibiarkan. Ketika sudah banyak kemudian akhirnya terjadinya kayak gini. Sulit untuk ditata. Seperti ketika ada pedagang kaki lima yang mendirikan tenda PKL di tepi jalan. Ketika di awalnya saya tidak dicermati, kemudian sudah terlanjur banyak, kemudian mereka baru digusur. Ini kan repot. Mungkin dari warga sekitar Ciliwung juga gitu ya Pak ya, ada nggak sih Pak mungkin desakan perbaikan lingkungan gitu ya Pak, supaya mungkin banjirnya bisa diminimalisir gitu? Sampai saat ini sebelum ada ya tuntutan atau desakan dari masyarakat atau kelompok masyarakat untuk melakukan hal ini. Mungkin ya, kalau masyarakat yang terdampak terhadap situasi banjir itu mungkin dalam hati kecilnya pun dia sebenarnya sadar bahwa dia adalah salah. Jadi ketika dia menuntut perbaikan ya, dia yang harusnya diperbaiki gitu. Jadi secara pribadi saya mencoba untuk melihat dari dua sisi. Mencoba dari satu sisi misalnya melihat dari sisi pemerintah, kemudian melihat dari satu sisi masyarakat. Jadi kadang-kadang ketika masyarakat minta ini dan itu, tapi masyarakat kadang-kadang sulit untuk diatur. Hal kecil ya sudah tinggal di daerah yang salah, kemudian melakukan aktivitas yang juga yang salah. Misalnya ada membuang sampahnya juga ke sungai. Udah tinggal di tepi sungai. Itu daerah bukan untuk hunian, tapi dia membuang sampahnya ke sungai. Membuang air kotornya juga ke sungai. Coba. Artinya kalau berbicara kesalahannya adalah kesalahan yang kemudian berlipat-lipat, tapi tidak pernah diingatkan. Tidak pernah ada yang membetulkan. Tidak pernah ada yang kemudian mengarahkan. Begitu juga pemerintah. Pemerintah tahu, saya yakin tahu, tapi juga pemerintah akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain. Terjepit pada situasi sulit semuanya. Jadi ibaratnya Dono Kasino itu dulu maju kena mundur kena gitu. Ini kan kalau misalnya di tahun 2021 silam kan PT UN Palembang itu pernah memenangkan gugatan warga ya Pak terkait dengan banjir nih Pak. Mungkin nggak sih Pak warga Jakarta nih ada atau khususnya di Ciliwung gitu ya, warga sekitar Ciliwung nih mau mungkin menggugat juga Pak, karena kan ini saban tahun ya Pak ya banjir itu terus terjadi dan yang jadi korbannya juga kan banyak pihak gitu termasuk warga sendiri. Kalau misalnya katakanlah gugat menggugat gitu ya, artinya masyarakat menuntut kepada pemerintah atas ini semua, ya tentu saja memang kalau ada individu atau kelompok masyarakat yang menggugat, tentu saja pasti mereka juga mempertimbangkan itu. Tapi sebelum itu dilakukan adalah semuanya refleksi kepada diri masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan terhadap lingkungan sekitar kita sehingga kalau kita berbicara bencana menghampiri kita. Ketika misalnya sebagai kelompok masyarakat atau anggota masyarakat kemudian kita menjadi warga masyarakat atau warga negara yang sulit diatur, yaitu adalah sebuah karma. Tapi di samping itu juga ketika kita menjadi warga negara yang baik, kita ingin mendapatkan layanan dari pemerintah terhadap apapun itu sepanjang itu adalah hak warga negara, gunakan hak warga negara dengan sebaik-baiknya. Dan ingat juga tunaikan kewajiban kita sebagai warga negara sebaik-baiknya. Jadi juga harus imbang. Jadi kadang-kadang kita nggak imbang. Kita ingin menuntut lebih, tapi kita tidak melakukan apapun. Atau kita banyak melakukan hal-hal yang mungkin baik, tapi juga ternyata pemerintah juga tidak memfasilitasi apapun. Oke, nah Pak, tapi mungkin dari warga sekitar Ciliwung sendiri udah ada upaya belum sih Pak untuk menangani atau mungkin membersihkan sampah di sekitarnya atau tidak membuang sampah ke sungai atau seperti apa? Ada nggak sih Pak mungkin upaya-upayanya? Ya kalau upaya-upaya misalnya kami di Bogor, mungkin juga teman-teman komunitas Ciliwung yang di bagian tengah maupun hilir, itu ada yang kemudian memang secara gerakan gitu ya, dilakukan secara inisiatif itu ada. Jadi misalnya kelompok komunitas mengajak warga masyarakat untuk katakanlah pertama, ketika tinggal di bantaran sungai, ya hati-hati ketika musim-musim seperti ini, itu yang pertama. Yang kedua, ketika musim kering atau kemarau gitu ya, dan situasinya memungkinkan, kami mengajak warga masyarakat juga untuk membersihkan sungai secara bersama-sama. Kami juga mengajak untuk tidak membuang sampah yang dihasilkan itu ke sungai atau ke saluran air yang kemudian saluran itu masuk ke aliran sungai utama. Jadi, tapi tentu saja kan ini tidak bisa dilakukan hanya secara parsial. Tapi ini harus dilakukan sama-sama dan integrasi. Kolektif ya Pak ya? Ini bukan kebutuhan saya, bukan kebutuhan yang Mbak Lia, bukan kebutuhan teman-teman KBR, bukan. Inilah kebutuhan dasar kita yang harus kita raih bersama-sama. Bagaimana cara meraihnya? Ya harus kita kerjakan bersama. Ketika ada yang salah di keluarga kita ingetin. Besok ketika ada yang salah, kita ingetin lagi. Jadi saling
Tapi kadang-kadang juga secara pribadi saya juga menemui hal-hal yang kemudian juga saya sangat merepotkan. Kadang-kadang lihat baik saja, jadi presiden tidak baik. Jadi saya merasa gini, ketika saya mengingatkan orang yang membuang sampah ke sungai atau di jalan raya membuang sampah ke sungai, yang terjadi apa? Berantem. Bisa jadi yang jadi adalah berantem antara saya dengan orang yang membuang sampah ke sungai, atau orang yang kemudian menegur secara khusus orang yang membuang sampah ke sungai. Jadi konflik horizontal antara individu atau kelompok masyarakat jangan sampai ini terjadi. Jadi ketika ada yang menegur, yang ditegur ya ketika memang salah, akui salah, kemudian tidak ulangi lagi, itu sudah bagus. Oke, baik Pak Parno. Pak Parno, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu dan penjelasannya ya Pak ya. Terima kasih sama-sama Mbak. Melalui media sosial X, penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Elon Musk, menyerukan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi pertahanan yang melibatkan negara Atlantik dan Eropa, NATO. Hal ini diungkap Elon saat mengomentari postingan komentator politik sayap kanan. Komentator tersebut memposting sudah waktunya bagi Amerika Serikat meninggalkan NATO dan PBB. Elon membalas postingan tersebut dengan menyatakan dirinya setuju. Pernyataan ini bukan tanpa sebab lantaran belakangan sejumlah anggota parlemen mengajukan RUU keluarnya AS dari PBB. Mereka beralasan organisasi internasional tersebut tidak sejalan dengan agenda America First dari Trump. Pemerintah Thailand berencana memberlakukan pajak pariwisata sebesar 300 baht atau sekitar Rp144.000 bagi wisatawan mancanegara yang datang di musim puncak wisata atau peak season 2025. Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Sorawong Thientong, menyebutkan pajak dikenakan bagi turis yang masuk melalui jalur udara. Sedangkan turis yang datang via jalur darat atau laut juga dikenakan pajak 300 baht, tetapi diberikan kesempatan masuk beberapa kali selama 30 hingga 60 hari. Sorawong optimis kebijakan tidak akan berpengaruh pada angka kunjungan, justru bakal meningkatkan kenyamanan serta perlindungan asuransi bagi pelancong. Kantor polisi Songpa di Seoul, Korea Selatan mengumumkan bakal memanggil seorang perempuan asal Jepang usia 50-an tahun terkait kasus pelecehan seksual Jin BTS. Perempuan asal Jepang tersebut bakal didakwa atas tindakan pelecehan di tempat umum berdasarkan Undang-Undang Hukuman Kekerasan Seksual. Kasus pelecehan terjadi saat Jin BTS menggelar acara free hug bagi 1.000 penggemar di Jamsit Indoor Gymnasium. Tapi salah satu penggemar malah melakukan pelecehan dengan mencium pipi pria bernama asli Kim Suk-jin tersebut. Perempuan berinisial A tersebut berhasil diidentifikasi setelah kepolisian Korea Selatan meminta bantuan kepolisian Jepang. Penetapan tersangka juga sudah dilakukan bulan lalu, tapi pelaku tidak kooperatif. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Multi menginstruksikan pemerintah daerah membantu dan memfasilitasi siswa-siswa yang gagal masuk sekolah negeri via sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025 bisa ditampung di sekolah swasta yang terakreditasi. Tapi Multi tetap mengingatkan sekolah swasta yang dipilih bisa disesuaikan kondisi keuangan masing-masing daerah. Soal kondisi keuangan, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto menyatakan sesuai aturan pemerintah pusat tidak bisa memaksakan kebijakan tersebut, lantaran kebijakan ditujukan bagi daerah dengan kemampuan fiskal kuat dan sedang. Masih dari Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bakal mewajibkan platform digital termasuk media sosial mengklasifikasikan layanan berdasarkan tingkat risiko bagi anak-anak. Kebijakan tersebut tengah disusun oleh Komdigi demi meningkatkan perlindungan anak di ruang digital. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Vivi Aleida Yahya, menegaskan klasifikasi diperlukan karena setiap penyedia layanan digital memiliki tingkat risiko yang berbeda. Dengan semakin banyaknya anak-anak yang mengakses layanan digital, langkah ini dianggap mendesak dan bisa mengurangi paparan konten berbahaya seperti pornografi dan kekerasan. Langkah ini juga dipercaya bisa menekan risiko kecanduan. Pemerintah telah merancang regulasi sejak 2023 dan masih terus dibahas.
Terakhir mampir Bandung, Jawa Barat. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengaku masih perlu menyesuaikan diri dengan tugas baru yang diembannya. Kata dia, perkara birokrasi di daerah masih jadi hal yang baru. Setelah dilantik, JJ dan wakilnya Asep Ismail bakal menyusun target program kerja 100 hari ke depan. JJ mengungkap dirinya sudah mengeluarkan kebijakan penyesuaian jam kerja bagi ASN di Kabupaten Bandung Barat. Kata dia, ASN bakal datang lebih pagi dan pulang lebih awal di bulan suci Ramadan ini. Ketika ditanya masalah perluasan daerah kota Cimahi yang akan dicaplok beberapa kecamatan di Bandung Barat, JJ mengaku bakal membahasnya lebih dulu. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan kita seputar banjir, penanganannya, dan juga bagaimana nih cara warga untuk menuntut haknya. Kalau kalian punya komentar juga boleh ya, tulis di kolom komentar yang tersedia di platform kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.